Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih pagi hari ini Tuhan, kami telah diberkati puji-pujian penyembahan kami. Biarlah seluruh pujian penyembahan kami Engkau terima menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih, kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini kami mau rindu belajar bersama-sama Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa sehingga hamba-Mu yang menyampaikan dan saudara-saudaraku yang telah mendengarkan sungguh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Suara saya apa kedengaran? Kelas. Oh, baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya baik. Sekarang kita membuka kitab kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Efesus 2 atau surat Paulus kepada jemaat di Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Ya, saya bacakan, Bapak Ibu Saudara boleh ikuti dengan baik. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Di sana oleh iman, melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa kedua ayat ini merupakan berita yang sangat penting di dalam kekristenan kita. Ya. Nah, kedua ayat ini dapat dikatakan sebagai finalitas atau katakanlah yang sangat penting, sudah final ya, dari berita Injil yang membedakan kekristenan dari agama saudara kita yang lain. Kenapa saudara kasih? Dikatakan tadi di kesana ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, manusia sudah berada dalam keadaan rusak sebenarnya, dan bahkan rusak total setelah jatuh ke dalam dosa. Alkitab mengatakan manusia sudah mati di dalam dosa, bahkan upahnya adalah maut. Ya, bahkan manusia, saudara kasih, sebenarnya sudah mati, tetapi ya juga sudah dibelenggu oleh kuasa kematian, yaitu kuasa dosa, yang menjadikan manusia itu menjadi budak dosa. Kenapa saudara kasih? Kita coba baca di ayat pertama di pasal 2 ini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai
sama seperti mereka yang lain. Nah ini, jadi makanya tadi dikatakan bahwa manusia itu sudah berada di atas dalam keadaan rusak atau sudah di dalam dosa, dan hubungan manusia dengan Allah itu sudah putus total. Yaitu. Nah, tidak ada kemungkinan sebenarnya bagi manusia itu untuk bisa melepaskan diri dari keadaan malapetaka tersebut atau dalam keadaan dosa tersebut, dari kuasa-kuasa dosa itu ya, karena dengan cara sendiri atau katakan karena usaha pun sendiri. Walaupun dia sudah mencoba memperbaiki kebaikan perbuatan-perbuatannya dalam keseharian hidupnya, ya, baik itu melalui puasa-puasa, kita bisa katakan bisa nangis-nangis sebenarnya, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari ketika kita tidak percaya di dalam keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita, bahwa kita yang dahulunya adalah, atau seperti yang saya katakan kemarin pagi ya, yang dahulu status kita itu adalah orang-orang berdosa, ya. Tetapi karena kita sudah percaya bahwa segala dosa kita telah diampuni Tuhan Yesus atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, yaitu dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Ketika kita sudah percaya di situ, maka status kita adalah bukan status orang berdosa, tetapi status kita adalah orang kudusnya Tuhan. Kenapa? Karena kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, seperti Ibrani 10 ayat 10 itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah inti dari keselamatan yang di dalam Tuhan adalah seperti saya katakan tadi, bukan karena perbuatan baik kita atau amal ibadah kita. Bukan pula karena kita telah membayar sejumlah uang besar, baik itu di gereja, baik itu juga di dalam hal-hal yang lain, tetapi semuanya itu bukan dasar daripada untuk kita boleh diselamatkan. Nah, dan ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, kepada Yesus, kita pun harus sadar, ya, bahwa keselamatan yang telah kita terima tadi itu, seperti dikatakan di sana tadi, ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini semata kita harus pahami, saudara kasih, bahwa keselamatan yang telah kita miliki itu semata adalah karena pemberian Allah, atau katakan hadiah yang diberikan Allah kepada kita. Jadi saudara kasih, jangan sampai ada pemikiran atau juga harapan kita bahwa segala perbuatan kita itu menuju supaya kita selamat. Saya kira dengan ayat yang telah disampaikan kepada kita pada hari ini, tidak itu sebenarnya, ya. Jadi apalagi kalau kita lihat saat ini, ya, kalau namanya kita perbuatan baik-baik kita itu saudara kasih, ya kalau kita lihat saudara-saudara kita yang lain, saya kira kita tidak bisa, ya mungkin melebihi atau menyamai mereka. Mungkin mereka lebih hebat daripada kita, bahkan yang tidak beragama pun, kalau kita lihat banyak yang sangat-sangat baik saudara kasih, ya. Tetapi yang dimaksud Tuhan itu tidak demikian. Kalau kita mengacu kepada kesana, berarti kita bukan pengikut Kristus. Kenapa? Karena dikatakan keselamatan itu adalah pemberian Allah, ya, atau suatu hadiah, ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, ya, bukan ada karena usaha pekerjaan kita.
tetapi semata pemberian Allah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, oleh karena keselamatan itu adalah anugerah Allah, ya, maka dengan ini kita pun ya harus wajib bersyukur kepada Allah atas anugerahnya tersebut. Itu makanya kalau kita boleh setia membaca kebenaran firman Tuhan saat ini, atau kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, atau kita boleh ada di dalam Zoom ini, ya, atau saat teduh ini, semua karena kita itu sebagai ungkapan syukur kita sebenarnya, saudara kasih. Supaya kita selamat tidak, tetapi ungkapan syukur kita yang pasti kita. Kalau kita sudah yakin, saudara kasih, apakah saya dan saudara bahwa benar-benar sudah percayakah saya kepada Yesus, bahwa dosa saya telah diampuni. Jadi kita tidak lagi sebenarnya, saudara kasih, kita minta ampun lagi kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan dosa-dosa saya yang banyak, yang saya sengaja atau juga tidak sengaja Tuhan. Ampuni akulah Tuhan. Nah, kenapa mesti kita demikian mengatakan sebenarnya, saudara kasih? Karena tadi sudah disampaikan, ya, bahwa kita sudah dikuduskan seperti Ibrani 10:10 itu, sudah dikuduskan, ya, satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita itu sebenarnya dikuduskan itu bukan karena pekerjaan baik kita, tidak. Tetapi karena suatu anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita, pemberian Allah itu kepada kita saat ini. Ini yang kita renungkan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sehingga kita tidak lagi sebenarnya, oh Tuhan, saya orang berdosa ini, ampunilah aku Tuhan. Tidak lagi demikian. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami telah Engkau kudus. Saya telah Engkau kuduskan. Saya telah Tuhan ampuni di kayu salib 2000 tahun yang lalu oleh darah-Mu yang kudus itu, sehingga saya saat ini sudah menjadi orang kudus-Mu karena saya sudah sempurna di dalam Yesus Kristus. Itu harus kita beriman dan percaya kita, dan kita saksikan kepada banyak orang. Ketika kita tidak menyaksikan itu atau beriman di sana itu, saya kira kita, kalau kita seorang pelayan Tuhan, tentu saudara-saudara yang kita layani itu pun juga jadi bisa-bisa bertanya dalam hati, apakah saya betul sudah di dalam Yesus, ataukah saya itu sudah diselamatkan, ataukah saya harus bagaimana cara perbuatan saya supaya saya diselamatkan. Tetapi kita harus berani mengatakan dengan gampang, dengan tenang, dengan simple. Apakah seperti pelajaran kita atau pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari kemarin, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ya, maka Roh Kudus telah memateraikan kita di dalam keselamatan kita, supaya kita itu tidak lagi keluar di dalam Yesus itu. Sudah dimateraikan, sudah sah di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus, sehingga kita dengan Yesus sudah menyatu. Yesus Kristus adalah sebagai kepala gereja, kita adalah sebagai tubuh atau anggota daripada Yesus Kristus. Jadi kita tetap menyatu. Inilah iman percaya orang Kristen, seperti di ayat yang telah kita pelajari ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, sebagai kesimpulannya, saudara kasih, ya, sebagai kesimpulannya, ya, saya sampaikan kepada kita, ya, apakah saya dengan saudara saat ini, ya, sebagai kewajiban kita yang kita sudah percaya bahwa kita telah diselamatkan, kita pun juga sebagai hambanya, alatnya, kita harus juga sampaikan berita keselamatan ini kepada banyak orang, supaya teman-teman, saudara-saudara kita, bahkan juga yang lain pun boleh telah diselamatkan.
seperti kehendak Allah bagi ciptaannya, ya, supaya semua orang diselamatkan. Itu supaya semua orang diselamatkan. Jadi tidak sebagian. Nah, siapa yang memberitakan kebenaran ini, Saudara kasih? Siapa yang memberitakan ini? Ya adalah kita, ya. Kita yang telah percaya ini. Jadi ketika kita tidak percaya di situ, di sini, ya saya kira saudara-saudara kita yang lain tidak demikian. Jadi kita tidak lagi berita-berita sekarang ini, wah kita supaya diberkati Tuhan, kita harus begini, kita harus ini, kita harus memberikan persembahan yang besar dan lain sebagainya. Tidak lagi demikian. Tetapi ya saya sebagai hamba Tuhan, bahwa kita sebenarnya ini ya harus menyadari, saudara kasih, ya, bahwa Injil daripada Tuhan Yesus ini melalui rasulnya Paulus, inilah kita saat ini. Karena kita masih mumpung masih hidup, saudara kasih, Tuhan berikan kepada kita, harus kita sampaikan. Jangan seperti orang saudara-saudara kita yang lain. Saya pernah tanyakan kepada seseorang atau beberapa orang. Saya tanya seperti ini, bagaimana saudara kasih, apakah kamu yakin ketika kamu percaya, ketika kamu saat ini dipanggil Tuhan atau besok lusa, apakah sudah yakin pasti masuk surga? Wah, saya belum tahu itu, saya masih ragu, saya orang berdosa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setelah dia meninggal, ya meninggal seseorang ini, tetapi hamba Tuhan mengatakan, tenanglah saudara kasih, bahwa saudara kita ini sudah di sisi Tuhan, sudah di dalam surga katanya. Ini kan sangat janggal, saudara kasih. Yang diperlukan Tuhan saat ini, saudara kasih, adalah sebagai kesaksian kita kepada banyak orang, ya. Kita harus meyakinkan orang, karena kita sudah diselamatkan, kita juga harus sampaikan itu sehingga orang lain pun juga bisa percaya, bisa yakin dengan perkataan kita melalui kebenaran ini, karena tadi dikatakan bahwa kita diselamatkan itu bukan hasil usaha pekerjaan kita, tetapi adalah pemberian Allah, ya. Oleh karena itu dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya saudara kasih, kita sebagai orang yang sudah dikuduskan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, marilah kita sebarkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita selamatkan bukan karena pekerjaan baik kita, tetapi kita diselamatkan adalah karena pemberian kasih karunia Allah kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup. Terima kasih, puji Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kabar ini, Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah hidup kami, sehingga kami selalu tetap berani menyatakan kabar baik, kabar sukacita, kabar Injil keselamatan ini kepada banyak orang, supaya sebagaimana yang Tuhan kehendaki, supaya semua orang telah diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.